Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Aumilah, konten pembelajaran fisika masa kini. Salam sukses untuk kita semua. Meningkatnya pemahaman Anda terhadap materi pembelajaran fisika sangat kami harapkan. Caranya cukup menonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tentang menentukan resultan vektor dengan menggunakan metode jajaran genjang. Perlu diingat bahwa pembahasan saya di sini hanya terfokus pada penerapan metode jajaran genjang dalam menyelesaikan soal-soal fisika. Nah, jadi di sini saya tidak menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus atau arah, tetapi langsung saya perkenalkan tentang rumus untuk menghitung resultan vektor dengan menggunakan metode jajaran genjang. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta, di mana rumus ini mengacu pada gambar yang ada. Jadi, selanjutnya adalah menentukan arah vektor resultan menggunakan rumus perbandingan R per sin theta sama dengan A per sin alfa atau R per sin theta sama dengan B per sin beta. Dan kadang-kadang buku langsung menulis jika tinggal digandeng R per sin theta sama dengan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Jadi itulah rumus secara umum yang sering digunakan di matematika. Ingat, A ini adalah panjang vektor A, terus B adalah panjang vektor B, dan theta ini adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor B. Jadi panjangnya sudut ini. Selanjutnya untuk alfa adalah sudut apit antara vektor resultan dengan vektor B ini. Sedangkan beta adalah sudut apit antara vektor A dengan vektor resultan. Ingat, lihat baik-baik. Nah, bagaimana penerapannya di fisika? Mari kita lihat. Secara umum, pada saat kita menyelesaikan soal-soal fisika berkaitan dengan metode jajaran genjang ini, mengikuti prosedur atau langkah-langkah penyelesaian soal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita lakukan modifikasi gambar. Yang kedua, tulis besaran-besaran diketahui. Yang ketiga, menghitung resultan dengan menggunakan rumus metode jajaran genjang. Dan yang keempat, menghitung arahnya. Nah, lebih jelasnya, mari kita lihat contoh. Dua vektor gaya masing-masing besarnya F1 sama dengan 6 Newton dan F2 sama dengan 4 Newton. Bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar 25A di samping. Maaf, ini saatnya tidak usah saya tulis, tapi karena ini saya copy dari buku. Jika sudut apit kedua vektor gaya tersebut 60 derajat, hitunglah besar vektor resultan kedua gaya tersebut, dan yang kedua, arah vektor resultan terhadap F2. Sesuai dengan pembahasan saya tadi sebelumnya, bahwa untuk memudahkan pemikiran kita, maka tahap pertama adalah memodifikasi gambar dalam soal. Jadi gambar yang ada dalam soal itu kita ubah, modifikasi, gambar ulang, lihat baik-baik, F1, F2, bikin garis bantu, vektor resultan R, theta, terakhir, kemudian alfa, terakhir, terbentuklah gambarnya begitu. Jadi sasaran kita selalu kita bentuk model jajaran genjang. Nah, lihat, selanjutnya kita menulis besaran-besaran yang diketahui dari soal. F1 sama dengan Newton, F2 sama dengan 4 Newton. Lihat di soalnya tadi ada theta 6 derajat. Ditanyakan R sama dengan berapa dan alfa sama dengan berapa. Nah, penyelesaian selanjutnya, kita menghitung besar vektor resultan dengan menggunakan rumus atau persamaan
R sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ingat, itu rumus umum mengacu pada gambar ini. Kita lakukan modifikasi penggunaan simbol rumus menjadi R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2 cos theta. Kenapa kita ubah simbol rumus yang kita pakai? Karena gambar yang kita bikin tadi adalah seperti ini. Jadi A ini buat baik-baik, kita ganti dengan F1, B kita ganti dengan F2. Saya ulangi, A kita ganti dengan F1, B ini kita ganti dengan F2. Tetanya tetap, teta ini tetap, makanya R rumus ini penggunaan simbol AB kita ganti dengan F1 F2. Selanjutnya kita masukkan angkanya. F1 ada 6, F2 adalah 4. Kita proses 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16, 2 kali 6 kali 4 48, cos 60 nilainya 1/2, maka setelah dijumlahkan hasilnya adalah akar 76 Newton. Jadi besar vektor resultan F1 dan F2 sama dengan akar 76 Newton. Bisa juga pada cara pakai kalkulator didapat hasilnya. Sesuai permintaan soal, maka kita lanjut pada menentukan atau menghitung arah vektor resultan, di mana persamaan yang kita gunakan adalah R per sin theta sama dengan F1 per sin alpha. Kalau di dalam soal tadi, di rumus yang pertama ditulis tadi, di penjelasannya itu adalah F1 ini kita gunakan simbol A, tapi saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya, mari kita lihat prosesnya. Setelah ini, rumus ini kita lakukan perkalian silang. R sin alpha ini, F1 sin theta ini. Kemudian yang kita cari sasaran dua alpha, sin alpha sama dengan F1. Kita lakukan lagi bawah ke bawah ini, sin 60 kita ganti tadi ya tetanya. Kemudian sin alpha F1 ini dari soal tadi, F2 R nya akar 76, kemudian cos 60 /2 akar 3, sehingga sin alpha sama dengan 0,596. Jadi dalam bentuk derajat, alpha sama dengan 36,57 derajat. Biasanya di soal-soal fisika ini kita akan temukan nilainya sudah istimewa, tapi jarang dicari. Jadi mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Terima kasih Anda masih setia menyimak pembahasan materi ini. Dukungan Anda dalam pengembangan channel ini sangat kami harapkan. Caranya cukup klik ikon like yang ada di bawah video ini. Kemudian Anda bagikan kepada saudara-saudara yang membutuhkannya di sosial media. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik ikon subscribe. Dan jika Anda ingin menjadi orang pertama yang selalu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video berikutnya, maka klik ikon lonceng notifikasi. Pembahasan kita lanjutkan. Untuk meningkatkan lagi pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut lagi. Ini contoh kedua. Sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar berikut. Tentukan besar resultan gaya yang bekerja pada balok. Sesuai dengan kaidah kita, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah modifikasi gambar. Lihat baik-baik. F2, F1, bikin garis bantu, tarik vektor resultan, tentukan sudutnya, theta, terakhir itulah gambar yang kita peroleh.
Lalu sasaran kita adalah membentuk gambar menjadi model jajaran genjang. Selanjutnya kita menulis besaran-besaran yang diketahui dari soal. F1-nya 3 Newton, F2-nya 4 Newton, θ-nya 60 derajat, ditanyakan adalah R. Jadi sekali lagi, F1 ini tadi dari soal, gambar di soal ini. F2 4 Newton juga gambar dari soal sana. Ini θ 60 derajat juga dari gambar dalam soal ini. Ditanyakan adalah R. Kita selesaikan. Kita kembali pada rumus dasar. Saya ingatkan sekali lagi, rumus ini mengacu pada gambar ini. Rumus ini mengacu pada gambar ini. Kita modifikasi A2 menjadi F1 F2. Kenapa? Karena rumus ini F1 F2 ini mengacu pada gambar yang ini. Kita masukkan angka-angkanya. F1-nya 3, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 2 kali 3 kali 4 cos 60, 3 kuadrat hasilnya 9, 4 kuadrat hasilnya 16, 2 kali 3 kali 4 hasilnya 12, cos 60 hasilnya 10. Dijumlahkan, hasilnya akar 37 Newton. Jadi, besar vektor resultan F1 dan F2 sama dengan akar 37 Newton. Demikianlah penjelasan saya, semoga mudah dipahami. Jika Anda masih belum paham, silakan tonton ulang videonya, dan jika perlu, siapkan pena dan buku untuk menulisnya sambil menunggu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.